Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Polza Konveksi. Hari ini kita akan membahas perusahaan tekstil Sritek yang dinyatakan bangkrut. Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang kenapa sih perusahaan sebesar itu bisa mengalami kebangkrutan? Di video ini kita akan menjawab semua pertanyaan itu. Salah satu perusahaan tekstil di Indonesia, PT Sri Rezeki Isman Tbk atau disingkat sebagai Sritek, dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang. Lantas, siapa pemilik Sritek mengalami bangkrut? Mengutip informasi utama dari laman Sritek yang masih bisa diakses, terdapat seseorang direktur utama bernama Iwan Kurniawan Lukminto. Pria ini merupakan anak HM Lukminto, salah satu pengusaha kaya raya di Solo. Sritek sebetulnya bukan perusahaan kemarin sore dan sudah berdiri lebih dari 50 tahun. Sritek merupakan peninggalan mendiang HM Lukminto, usaha penjualan kain yang sudah dimulai olehnya sejak 1966 silam di Pasar Klewer. Peningkatan penjualan mereka pun meluas sampai skala internasional. Sritek merupakan produsen tekstil penghasil 24 juta potong kain per tahun untuk 40 negara. Sritek juga mengerjakan busana label ternama dan menyuplai seragam militer untuk 27 negara. Dalam uraian buku Lokal Champion, Solo sebagai pusat tekstil di Jawa sejak masa kolonial membuat bisnis Lukminto tumbuh subur. Hingga akhirnya pada 1966, di usia 26 tahun, dia berani menyewa kios di Pasar Klewer. Kios itu diberi nama UD Sri Rezeki. Tak disangka bisnisnya moncer. 2 tahun berselang, dia mulai membuka pabrik cetak pertamanya yang menghasilkan kain putih dan berwarna untuk pasar Solo. Pendirian pabrik inilah yang kemudian menjelma PT Sri Rezeki Isman atau Sritek yang kini bertahan hingga kini pada 1980. Tak banyak cerita tangan dingin Lukminto dalam menjadikan Sritek sebagai raja industri kain di Indonesia. Satu hal yang menarik dari dirinya adalah kedekatannya dengan Presiden Indonesia kedua, Soeharto. Rupanya ada tangan dingin penguasa itu dalam perkembangan Sritek. Sritek adalah ikon penguasa karena disinyalir berada di bawah perlindungan keluarga cendana. Sebutan bagi keluarga Soeharto, fakta ini tidak terlepas dari kedekatan Lukminto dengan tangan kanan cendana, yakni Harmoko yang selama Orde Baru dikenal sebagai Menteri Penerangan dan Ketua Umum Golkar. Harmoko adalah sahabat kecil Lukminto. Karena dekat dengan pemerintah dan pemegang pasar, Sritek dan Lukminto mendapat durian runtuh. Di masa Orde Baru, Lukminto beberapa kali menjadi pemegang tender proyek pengadaan seragam yang disponsori pemerintah. Akan tetapi, roda berputar. Raksasa industri tekstil itu kini terlilit masalah utang hingga akhir tahun lalu. Secara rinci, kewajiban jangka pendek Sritek tercatat 113 juta US dollar dengan 11 juta US dollar diantaranya merupakan utang bank jangka pendek ke Bank Sentral Asia. Sementara itu 1,49 miliar US dollar kewajiban jangka panjang merupakan utang bank. Mayoritas utang bank jangka panjang merupakan utang ex sindikasi Citigroup, DBS, HSBC, dan Shanghai Bank senilai 330 juta US dollar. Selain itu, BCA, Bank GNB, Citibank, Bank BJB tercatat menjadi kreditor terbesar dengan besaran kewajiban SRIL masing-masing lebih dari 30 juta US dollar. Selain 5 yang telah disebutkan, perusahaan juga memiliki utang pada 19 pihak bank lain yang mayoritas merupakan bank asing atau bank swasta milik asing. Dalam keterbukaan informasi terbaru, perusahaan tekstil ini menyampaikan utang yang semakin membengkak dan juga status karyawan yang dirumahkan. Adapun rincian utang usaha yang dimaksud adalah belum jatuh tempo per 31 Maret 2024 senilai 31 juta US dollar naik menjadi 8,7 juta dibandingkan dengan posisi Desember 2023. Kemudian utang yang jatuh tempo dalam 30 hari naik sebesar 630 US dollar, lalu 90 hari naik 1,2 dan 180 hari naik menjadi 460
US dollar. Selain itu, Sril juga telah melakukan restrukturisasi surat utang jangka pendek yang awalnya jatuh tempo pada 18 Mei 2021 menjadi 29 Agustus 2027 dikarenakan masalah kas perusahaan mengajukan relaksasi terhadap pembayaran pokok dan bunga MTN. Kesulitan keuangan tersebut akhirnya memaksa Sritek untuk melakukan efisiensi. Sepanjang tahun lalu, perusahaan telah memangkas 2.232 karyawan dari semula 16.370 karyawan di akhir 2022 hingga tersisa 14.138 karyawan akhir tahun lalu. Melalui keterbukaan informasi, Direktur Keuangan Sril Welly Salam menjelaskan penyebab penurunan pendapatan yang drastis adalah pandemi COVID-19. Perusahaan menyebut kondisi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina serta Israel-Hamas menyebabkan terjadinya gangguan supply chain dan juga penurunan ekspor karena terjadi pergeseran prioritas oleh masyarakat kawasan Eropa maupun Amerika. Terjadinya oversupply tekstil di Cina yang menyebabkan terjadinya dumping harga, yang mana produk-produk ini menyasar terutama ke negara-negara di luar Eropa dan Cina yang longgar aturan impornya. Tidak menerapkan bea masuk anti-dumping, tidak ada tarif barier maupun non-tarif barier, dan salah satunya adalah Indonesia. Pengadilan Niaga Kota Semarang resmi memfailkan PT Sri Rezeki Isman Sritek atas pengabulan permohonan pihak kreditur. Pemberi pinjaman mengajukan pembatalan damai atas penundaan kewajiban pembayaran utang. Namun, seperti banyak perusahaan besar lainnya, Sritek juga menghadapi berbagai tantangan. Persaingan yang semakin ketat dari brand internasional dan lokal menjadi salah satu ancaman utama. Sritek juga mengalami masalah internal, kenaikan biaya produksi, kesalahan manajemen, dan ketidakmampuan beradaptasi dengan tren pasar baru menjadi faktor penyebab kebangkrutan. Para ahli mencatat bahwa inovasi yang lambat dan kurangnya diversifikasi produk membuat Sritek semakin tertekan. Kebangkrutan ini bukan hanya angka di laporan keuangan, ini berdampak pada ribuan karyawan yang kehilangan pekerjaan dan komunitas yang bergantung pada perusahaan. Kisah Sritek menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya inovasi dan adaptasi di dunia bisnis yang terus berubah. Dari pengalaman Sritek, kita belajar bahwa bertahan dalam industri yang kompetitif, menemukan strategi yang tepat, investasi dalam inovasi, dan pemahaman pasar yang mendalam. Apa pendapat Anda tentang kebangkrutan Sritek? Apakah ada cara yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan seperti ini? Tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik dari Polza Konveksi.
Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jika Anda suka, tekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pendapat Anda.